Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial dalam hal penjumlahan, ya. Di mana dalam penjumlahan di sini kita bukan mau menjumlah seperti matematika, katakan kolom M mau kita jumlah ini nilainya berapa, bukan. Tapi kita mau menjumlah berapa jenis, ya, jenis dari kolom-kolom yang kita tentukan ini tergantung karakternya apa. Ya, jadi misalkan ini kolom J ini ada pinjaman dana, pinjaman barang. Nah, yang berkarakter pinjaman dana itu ada berapa jenis gitu ya. Jadi itu tujuannya. Nah, katakan di sini saya punya data, ini adalah laporan pinjaman, kawan. Laporan pinjaman ada jenisnya, ada plafon ya, bulan awal saldo awal, saldo awal, ini saldo akhir ya. Kemudian saya akan memperkenalkan dulu, karena yang terkait dengan penjumlahan jenis ini ada beberapa macam, kawan. Ya, yang pertama adalah count, ya, fungsi count. Nah, sekarang ini kita pakai, ini sudah saya berikan catatan di sini, jadi teman-teman untuk belajar mungkin lebih mudah ya. Fungsi count ini digunakan untuk menjumlah suatu sel dengan karakter numerik, jadi hanya yang berkarakter dalam bentuk angka, kawan. Ya, contohnya ini saya akan menjumlah berapa jumlah debitur awal. Debitur awal berarti ada di kolom M ini. Jadi yang mempunyai saldo ini ada berapa? Ya, di kolom M ini yang mempunyai saldo mulai dari 0 sampai angka tertentu itu berapa? Ya, tapi yang tidak bersaldo, kosong, tidak ada karakternya, ini tidak akan dihitung dia. Ya, karena ini kalau kosong ini tidak termasuk numerik maupun teks ya. Jadi yang dihitung hanya yang ada karakter, tapi untuk fungsi count hanya untuk yang numerik. Makanya kita tulis begini. Formulanya, kawan, supaya lebih jelas ya, kawan nih. Count sama dengan count kolomnya ya. Tadi yang mau saya jumlah adalah kolom M ya. Debitur yang mempunyai angka pada kolom M. Jadi count M mulai baris 5 sampai dengan baris terakhir. Baris terakhirnya ada di baris ini 27 gitu ya. Nah, cuman gitu, kawan. Sama dengan count kita blok M5 sampai M27 ya. Kemudian diberikan tanda string supaya nanti waktu ini kita tarik, waktu kita mau kita tarik ke bawah gini, dia tidak bergeser ya, tetap di range 5 sampai 27. Oke, nah hasilnya 17 nih, kawan, hasilnya. Apa benar hasilnya 17? Coba kita hitung sekarang. Ini di sini ada 23. Sementara yang kosong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 23 dikurangi 6 menjadi 17 ya. Nah, ini untuk fungsi count. Dan fungsi count ini bisanya hanya untuk satu kolom. Kita tidak bisa menggabungkan dengan kolom lain. Ya. Sekarang percobaan kedua, kawan. Saya coba untuk karakter yang isinya adalah teks, bukan numerik. Kalau ini kan kolom M berupa angka ya, numerik. Coba saya gunakan pada kolom R. Ya, kolom R ini yang keterangan lunas-lunas. Nah, berarti yang karakternya apa? Teks. Nah, ini saya coba di sini. Berarti kolom M-nya yang tadi, kolom M-nya saya rubah dengan kolom R. Gitu ya. R5 sampai R27. Nah, ternyata dia tidak bisa. Hanya menghitung 0. Padahal yang kita mau berapa yang berkarakter lunas, gitu kan. Nah, yang ada ini, yang ada karakternya. Nah, yang ada karakter di kolom L adalah karakter teks. Dia tidak bisa membaca karena dia count hanya untuk yang berkarakter numerik. Nih ya, nih hanya untuk yang berkarakter numerik, kawan. Nah, sehingga kalau untuk teks dia tidak bisa. Ya. Kemudian bagaimana kalau untuk sel yang kosong? Nah, ini saya misalkan ini sel kosong nih, S. Kolom S ini kan tidak ada, nah kolom S ini kan tidak ada karakter sama sekali. Nah, kita coba, kita masukkan di sini kolom S 5 sampai 27 sama kosong ya, sehingga
jelas kolom count, fungsi count hanya bisa digunakan untuk kolom dengan karakter numerik angka, ya, angka mulai dari 0 sampai tidak terbatas, ya. Oke, yang kedua sekarang kawan adalah count A, karena fungsi-fungsi ini nanti sangat sering digunakan, ya, terutama kalau kita punya data-data seperti ini, kita ingin menghitung ini jenis-jenis ini berapa gitu. Nah, count A ini bisa digunakan untuk karakter teks dan numerik. Bisa count A ini bisa untuk teks, ya, ini bisa juga untuk yang numerik, tapi tetap dalam satu kolom, kawan, tetap dalam satu kolom. Contohnya ini, saya ingin menghitung tadi dengan count saja berapa yang lunas, dia tidak bisa menghitung, ya kan, kolom R. Nah, sekarang kita coba di sini menggunakan count A. Kolom R ini adalah yang keterangannya lunas. Ada berapa yang mempunyai keterangan lunas? Nah, kan gitu kita ingin menghitung. Atau ada berapa debitur yang lunas? Nah, berarti sama fungsinya adalah count A, kita blok kolom R-nya. Nah, muncul 4 dia. Ya, karena di sini yang ada keterangan lunas hanya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti count A bisa untuk teks karakternya. Ya. Sekarang kita coba yang dengan numerik. Ini berapa jumlah debitur akhir? Berarti dia ada angkanya, debitur akhir di sini, saldo akhir. Nih, berapa kolom key ini dari key 5 sampai key 27 yang ada karakter numeriknya. Ingat, karakter numerik itu termasuk 0, ya. Ini 0, kawan, ini 0, 0, 0 itu, ya. Nah, kalau kita masukkan di sini count A, kolom key, dia menghitung 23. Betul. Berarti kalau kolom M tadi, ya, yang hanya berada numerik ada 17, kemudian sekarang ditambah dengan yang kolom ini. Sisanya ini yang tadinya tidak berkarakter, sekarang jadi berkarakter, ada 6. Berarti totalnya 23. Ya, sama dengan jumlah nomor urutnya nih, 23. Itu gitu kawan, ya. Kemudian sekarang bisa nggak count A digunakan untuk sel yang kosong? Kolom S ini kita coba sekarang. Kolom S di sini nggak ada karakter sama sekali. Nah, kita coba di sini count A yang mana ini? Nah, ini dia tidak bisa menghitung 0, ya. Dia tidak. Jadi count A bisa digunakan untuk karakter teks dan numerik, tapi dalam penggunaannya hanya satu kolom. Sementara count saja itu hanya untuk numerik dan penggunaannya juga dalam satu kolom, ya. Nah, kemudian ini yang sedikit jarang digunakan, tapi bisa juga ini ada juga yang menggunakan, kawan, adalah count blank. Count blank ini adalah untuk menjumlah sel yang tidak ada isinya, ya. Yang tidak ada isinya artinya tidak ada karakternya sama sekali. 0 itu bukan dianggap blank. 0 itu karakter apa, numerik, ya. Jadi kalau tadi kita coba menghitung, ya, katakan ini jumlah M, kolom M, debitur awal yang blank. Nah, mestinya ini ya, menjumlah ini blank, tidak ada karakter, ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita blok M5 sampai M27 nih. M5 sampai M27 dengan fungsi count blank. Maka dia menghitung 6. Ya. Kalau kita pindahkan pada kolom key, ya, fungsinya kita pindah kolom key, di mana kolom key ini, nah ini kolom key. Ya, ada numerik, kawan, dan ada 0, ya, jadi tidak ada yang blank. Dia penghitungnya 0, gitu. Tidak ada yang blank, ya. Nah, ini. Coba kalau sekarang saya kasih, katakan yang baris sendiri ini kosong, ini, ya. Nah, tidak ada karakter, maka dia terisi 1 nih, kawan. Ya,
kalau dia di sini ada karakternya, entah itu numerik atau teks, berarti di kolom key ini kan tidak ada yang blank, maka hasilnya adalah 0, count blanknya. Ya, jadi ini. Nah, kemudian ini count blank tadi kita tes untuk kolom key, ya. Sekarang kita coba tes di kolom S, kawan. Bisa enggak dia? Kita coba ini kolom S. Kolom S itu tidak ada datanya sama sekali, tidak ada karakternya, kosong semua. Mau enggak dia? Nah, dia 23 menjumlah. Jadi dari S5 sampai S27 ada 23. Ya, kolom S di sini. Nah, S5 sampai S27. Ini tidak ada karakternya, kosong blank dia, tidak ada nolnya. Nah, dihitung sama dengan nomor urutnya ada 23, gitu ya. Jadi ini blank ini bisa juga untuk sel yang tidak ada karakternya, ya, atau kosong, gitu ya. Oke, jadi kalau ini saya kembalikan kolom key, maka dia tidak menemukan karena semua ada karakternya, 0 dia. Nah, sekarang count if, kawan. Count if ini adalah untuk menghitung jenis yang ada dalam satu kolom, tapi dengan satu syarat. Kolom count if ini ya, sama dengan sum if. Sum if itu penjumlahan dengan satu syarat, tapi kalau sum if itu kita menjumlah nominal yang tertera di tabel. Sementara count if itu hanya menghitung jenisnya itu ada berapa, gitu ya, bukan nominalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini, kita coba ini pada kolom apa? Kolom J. Kolom J itu keterangannya adalah ini. Ada pinjaman dana, ada pinjaman barang, ya, jenis pinjamannya ada 2, kawan. Ada pinjaman dana, ada pinjaman barang. Kita mau menghitung yang mana ini sekarang dengan count if, misalkan kita mau menghitung yang pinjaman barang, ya, berarti kita blok kolom J-nya, J5 sampai 27, tapi kita pilih yang jenisnya pinjaman barang. Nah, untuk tulisan di sini, di formula ini harus sama dengan yang tertera di kolom J-nya, kawan. Nah, pinjaman barangnya ini PINJM titik spasi barang, maka di sini juga harus sama. Itu kalau dia tidak ada spasinya, tidak ada titiknya atau spasi, katakan ini saya rubah begini, nggak akan ketemu deh. Itu ya, jadi harus sama persis penulisannya. Ya, yang ada di formula harus persis seperti apa yang ada di pilihannya, ya, di data yang mau kita ambil. Nah, itu count if. Kita coba lagi dengan berapa debitur awal dengan plafon 10 juta. Kapan? Kita coba ya. Jadi debitur awal itu kan kolom M yang ada isinya dengan plafon K gitu ya. Ini berapa debitur awal kolom K, ini plafon ya. Yang berplafon berapa yang kita minta di sini? 10 juta. Jadi kita blok kolom K, kawan. Kolom K kita blok, kita isi dengan angka 10 juta. Ya, jadi itu, kawan, untuk count if itu kita hanya bisa dengan satu syarat, artinya juga dengan satu kolom. Ya, jadi ini tadi contohnya, kita ingin menghitung berapa di kolom K ini, ya, kolom K ini yang mendapatkan plafon 10 juta. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya apa? 10 juta. Makanya kita menggunakan fungsi count if ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau syaratnya lebih dari 1, kita bisa menggunakan count if pakai S. Sama dengan penjumlahan ada sum if, ada sum if dengan S ya. Di sini kita menggunakan count if yang menggunakan S ya. Contohnya di sini berapa pinjaman dana, jenis pinjaman dana yang lunas. Berarti kita melibatkan ini
kolom J dan kolom ini R yang keterangan lunas, gitu kawan. Ya, berapa kolom J dan nanti kolom R. Nah, penulisannya gimana? Kalau kita ambil dulu kolom J, berarti kolom J kita maunya yang pinjaman dana. Maka tulisan pinjaman dana di formula ini harus sama dengan yang tertera di sini kolom J. Bagaimana penulisannya? Oh, ada titik, ada spasi, maka kita harus persis sama seperti itu. Baru kemudian kolom R kita pilih yang kelompok lunas. Ditemukan hanya satu, kawan. Sekarang kita lihat di sini, ya. Jangan kalau saya perkecil supaya kelihatan pinjaman dana. Kita cari yang keterangan lunas ini. Lunas dia pinjaman dana, ada satu. Kemudian ini ada lunas lagi, cuman barang. Ya. Kemudian di sini ada lagi lunas, tapi dia barang. Berarti pinjaman dan dana yang lunas hanya satu. Ditemukan angka 1, kawan. Ya, kita cari lagi sekarang berapa kita mau pinjaman barang, ya, yang plafonnya 2 juta, tapi yang lunas berarti syaratnya ada 2, lebih dari 1. Ya, berapa jenis pinjaman barang? Jadi ke kolom J, melibatkan kolom K yang plafonnya 2 juta, melibatkan kolom R yang keterangannya lunas. Ya, ada 3 kolom. Jadi, nah ini. Jadi sama dengan count if pakai S kurung buka kolom J. J yang kita pilih apa yang pinjaman barang di sini. Ya, maka kita tulis pinjaman barang harus sama dengan penulisan yang ada di kolom J, ya, yang kita tulis di formula harus sama dengan ada yang di kolom J. Kemudian kolom K, kita mau yang ambil plafonnya 2 juta, maka kita blok kolom K5 sampai baris 27, K27, ya, titik koma yang 2 juta. Kemudian kita tulis lagi titik koma kolom R yang keterangannya lunas, R5 sampai 27, titik koma, kemudian lunas, ya. Setiap penulisan non teks, non numerik yang berupa karakter teks harus di antara tanda apostrof, ya. Ada buka tanda apostrof, ditutup dengan tanda apostrof, harus selalu begitu. Nah, kita dapatkan berapa sekarang? 3, kawan. Kita lihat sekarang yang lunas pinjaman barang dengan plafon 2 juta. Ini ada pinjaman barang nih. Kita lihat, tidak ada lunas, ya. Kemudian di sini baris 15 ada lunas tapi dia pinjaman dana. Nah, kita dapatkan lagi sekarang ini. Nah, ini pinjaman barang plafon 2 juta lunas. Ada lagi di bawah pinjaman barang plafon 2 juta lunas. Berarti kita dapatkan 3, kawan. Ini, ya. Nah, di bawah nggak ada. Hasilnya adalah 3. Itu kawan, ya, konifnya. Lah, kalau gitu penulisannya gimana? Apa harus urut? Bebas, kawan. Penulisannya bebas. Anda mau kolom mana dulu yang Anda tulis, bebas. Ini contoh saya berikan di bawah, ya. Kalau ini kan urut, ya. Yang pertama kolom J, kolom K, kemudian kolom R. Yang di ini saya balik, kolom R dulu, kolom keterangan lunasnya, kolom J jenisnya, baru kolom K. Yang terakhir saya balik dulu, kolom keterangannya, baru kolom plafonnya, baru kolom jenisnya. Jadi bebas. Yang penting persyaratan itu masuk dalam formula kita, gitu. Ya, jadi itu kawan penggunaan formula-formula mulai dari count, fungsi count A, ada count blank, ada count if, ada count ifs, ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami, bisa dicoba.